Halo teman-teman semuanya, kali ini saya ingin merespon banyak pertanyaan terkait dengan kenapa Eliezer diterapkan pidana 1 tahun 6 bulan, kemudian kenapa Ferdy Sambo dipidana mati, kenapa Putri Chandrawati 20 tahun, Kuat Ma'ruf itu 15 tahun, dan Ricky Rizal 12 tahun. Kenapa pidananya tidak seimbang, dan banyak sekali pro kontra terhadap penerapan pidana mati Ferdy Sambo maupun Eliezer diterapkan pidana 1 tahun 6 bulan. Nah, pertama, dari semua terdakwa ini dituntut dengan pembunuhan berencana, yaitu pasal 340. Ancaman pidananya yaitu pidana mati atau seumur hidup atau pidana dalam waktu tertentu paling lama 20 tahun. Nah, satu pasal ini dalam konsep hukum pidana, ketika satu perbuatan itu dilakukan beberapa orang, itu kita menyandarkan pada konsep penyertaan, di mana dalam mewujudkan satu perbuatan pidana itu dilakukan beberapa orang. Nah, sehingga biasanya pasal 340 ataupun tindak pidana lainnya itu dipasangkan dengan pasal 55 KUHP. Pasal 55 KUHP mengatur tentang penyertaan atau delnaming, di mana dipidana sebagai pembuat atau dader orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Hakim mengkonstruksikan dari perbuatan pidana, kemudian siapa saja yang terlibat itu dengan menggunakan pasal 55 ini. Dari kasus Ferdy Sambo, Hakim telah memutuskan, di mana kita sudah mendengar semua kemarin pas putusan Hakim membacakan semua terdakwa itu terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan pembunuhan berencana. Nah, artinya Hakim ini sebenarnya sudah menerapkan pasal 55, yaitu semua terdakwa ini turut serta melakukan. Dia tidak membagi antara siapa yang pelaku, siapa yang menyuruh lakukan. Jadi Ferdy Sambo ini kalau dalam pemikiran Hakim bukan yang memerintahkan atau tidak, yang bukan yang menyuruh lakukan ya, tapi semuanya ini kategorinya sama, sehingga putusan Hakim ini agak aneh dan wajar saja menimbulkan pro kontra di publik. Selain itu, dalam konsep hukum pidana kita juga memiliki pasal 56. Pasal 56 ini mengatur tentang orang-orang yang melakukan pembantuan dalam tindak pidana. Misalnya orang yang menganjurkan, kemudian orang yang memberikan sarana atau tempat, orang-orang yang membantu dalam melakukan tindak pidana dalam hal setelah dilakukan tindak pidana ataupun sebelum dilakukannya tindak pidana. Nah, dalam kasusnya Ferdy Sambo ini yang paling mungkin kita tempatkan yaitu ada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Di pasal 56 ini mengatur kalau dalam pembantuan itu dikurangi sepertiga, namun di penilaiannya Hakim, Kuat Ma'ruf maupun Ricky Rizal ini tidak termasuk dalam pembantuan gitu. Sehingga semuanya itu dinilai turut serta melakukan. Logikanya kalau semuanya sama, kategorinya sama, maka memang seharusnya hukum yang diterapkan itu tidak terlalu timpang jauh ya. Ada yang 1 tahun 6 bulan kemudian sampai dengan pidana mati. Banyak pertanyaan kemudian apa dasar Hakim dalam memutuskan perbedaan jauh pidana yang diterapkan terhadap beberapa terdakwa. Nah, ketika kita bicara pertimbangan Hakim, maka kita merujuk kepada pasal 183 KUHP, di mana minimal 2 alat bukti dan keyakinan Hakim. Kemudian ada pasal 184, di mana ada alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, pasal 183 dan 184 ini menjadi dasar konstruksi berpikir Hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana. Jadi juga keliru kalau hanya keyakinan, tapi keyakinan itu harus dibangun dari 2 alat bukti yang sah. Apa kemudian dasar Hakim dalam menerapkan pidana mati, kemudian menerapkan pidana 1 tahun 6 bulan gitu. KUHP sudah memberikan kategori siapa pelaku, mulai dari yang melakukan, yang turut serta melakukan, dan yang menyuruh lakukan. Dalam pedoman pemidanaan, Hakim berpijak pada ketentuan pasal 10, yaitu ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal selanjutnya juga mengatur tentang pedoman pemidanaan.
Selain itu, terhadap kewenangan hakim ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam beberapa ketentuan pasal memberikan ruang kepada hakim untuk menggali hukum dalam masyarakat. Kemudian juga dikatakan kekuasaan kehakiman itu bebas dan merdeka. Namun yang perlu diingat adalah bahwa kebebasan hakim itu harus juga berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Hai teman-teman semuanya, kesempatan video ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pertimbangan penerapan pidana terhadap Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Eliezer. Para terdakwa sudah dipidana oleh hakim dengan hukuman yang berbeda-beda. Ada yang paling berat yaitu pidana mati, kemudian ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 12 tahun, dan yang paling terkecil yaitu 1 tahun 6 bulan. Namun di lain sisi hakim menilai para terdakwa ini termasuk dalam kategori turut serta melakukan. Artinya peran dari para terdakwa ini sama. Nah, ini agak sedikit aneh, kalau perannya sama seharusnya hukumannya juga tidak terlalu timpang jauh ya. Namun ada yang paling berat itu pidana mati, kemudian yang paling terkecil yaitu 1 tahun 6 bulan. Di video sebelumnya saya sudah membahas juga soal pertimbangan hakim ditinjau dari pasal 183 dan pasal 184 KUHP, di mana pada pasal 183 KUHP itu mengatur tentang minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim, atau yang kita kenal dengan pembuktian negatif. Kemudian di pasal 184 itu terkait dengan jenis-jenis alat bukti yang sah. Nah, kemudian juga yang perlu dibahas kali ini yaitu terkait dengan pasal 185 hingga pasal 189 itu sebenarnya sudah memberikan petunjuk untuk hakim menggali fakta-fakta berdasarkan alat bukti, mulai dari saksi. Jadi keterangan satu saksi itu tidak bisa mengarahkan pada sebuah tindak pidana, atau keterangan satu orang saksi saja tidak bisa mengatakan orang bersalah ya, atau tidak bisa mengatakan sebagai sebuah tindak pidana. Kemudian dalam pasal 185 juga itu mengatur tentang bagaimana saksi-saksi ini bisa berdiri sendiri, namun ada keterkaitan atau ada kesaling hubungan, kesesuaian antara apa yang disampaikan oleh saksi. Juga begitu pasal 186 hingga pasal 189 juga memberikan petunjuk bagaimana penggunaan dari alat bukti, mulai dari keterangan ahli hingga keterangan terdakwa. Artinya undang-undang ini kan ingin menempatkan pertimbangan hakim itu bukan hanya keyakinan semata ya, tapi harus dibangun oleh alat bukti. Undang-undang menggariskan sedemikian rupa agar setiap putusannya hakim itu tidak hanya berdasar sesuai seleranya sendiri, tapi sesuai dengan alat bukti. Pembahasan yang cukup menonjol kemudian kita dihadapkan pada pertimbangan penerapan pidana terhadap Ferdy Sambo dan juga Eliezer, di mana Ferdy Sambo dipidana dengan yang paling berat yaitu pidana mati, sedangkan Eliezer dipidana hanya dengan 1 tahun 6 bulan. Terhadap Ferdy Sambo tidak ada alasan yang meringankan, namun alasan yang memberatkan sangat banyak, termasuk dia seorang jenderal polisi dan juga yang dibunuh adalah bawahannya. Namun penerapan pidana ini sebenarnya juga harus mendasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk melakukan kejahatan atau yang muncul di media, yaitu motif. Nah, di kasus Ferdy Sambo ini memang belum ada kejelasan motif maupun faktor. Dalam hukum pidana, untuk menentukan motif itu bukan bagian dalam perbuatan pidana, namun ketika menjatuhkan hukuman ataupun menerapkan pidana itu harus mendasarkan pada alasan-alasan yang memang mendasari kenapa perbuatan itu dilakukan. Sehingga dengan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi maupun motif itu bisa kita arahkan kepada sanksi yang akan dijatuhkan. Untuk itulah dalam pertimbangan hakim itu kita mengenal pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.
pertimbangan yuridis itu kaitannya dengan pertimbangan pemenuhan unsur-unsur pasal. Dalam hal ini unsur pasal 340 memang tidak dikatakan ada motif. Pembuktian perbuatan itu memang tidak perlu motif, tapi dalam menjatuhkan pidana itu, apalagi pidana mati itu harus mendasarkan pada motif maupun faktor-faktor yang mendasari. Karena dalam penerapan hukum pidana mati terhadap pembunuhan berencana juga harus sangat hati-hati dalam menerapkan itu. Selanjutnya, pertimbangan penerapan pidana terhadap Eliezer dikatakan bahwa termasuk ke dalam justice kolaborator. Kemudian hakim menggunakan ini sebagai alasan yang meringankan Eliezer. Kalau kita lihat ketentuan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan, belum ada istilah justice kolaborator. Namun secara mendasar, justice kolaborator ini sebagai pelaku atau saksi pelaku yang mengetahui, yang membuat terang dari yang sebelumnya gelap. Nah, ini sebenarnya tidak ada bedanya juga dengan ketentuan KUHP ya, yang mengatur tentang saksi, bahwa orang yang memberikan keterangan dari tingkat penyidikan sampai ke persidangan, apa yang dilihat, didengar maupun dialaminya sendiri. Sehingga jaksa pun sebelumnya tidak mengkategorikan Eliezer ini termasuk ke dalam justice kolaborator. Dia hanya seperti saksi biasa. Karena hal yang wajar saksi itu mengatakan apa yang disampaikannya. Dan juga soal kejujuran itu juga sebenarnya harus diuji ya. Bukan hanya kebohongan yang diuji, tapi kejujuran. Artinya kalau kita lihat pasal 185 itu harus dikaitkan ya, kesesuaian dengan fakta-fakta lain, alat bukti, surat, kemudian alat bukti CCTV dan juga keterangan terdakwa lainnya atau keterangan saksi pelaku lain. Dalam pertimbangan penerapan pidana terhadap Eliezer juga dikatakan adanya kemungkinan daya paksa, pembelaan terpaksa maupun perintah jabatan. Hal ini bisa kita perhatikan ketentuan pasal 48, pasal 49 dan pasal 51 KUHP. Dalam pasal 48 mengatur tentang daya paksa, kondisi yang mendorong di luar dari diri pelaku. Secara teoritis juga dibagi ada daya paksa absolut, kemudian daya paksa relatif. Daya paksa yang absolut ini sudah tidak ada pilihan lain lagi, sedangkan daya paksa relatif ini adanya pengaruh kekuasaan dan juga masih ada jarak waktu sebenarnya yang bisa dia lakukan atau masih ada pilihan lain. Nah, sedangkan pembelaan terpaksa ini harus ada serangan seketika, sehingga pembelaan diri itu dalam rangka untuk melindungi dirinya. Kemudian perintah jabatan ini ada dua hal. Yang pertama yang dilakukannya itu atas perintah langsung, baik itu melalui surat maupun secara lisan. Kemudian yang kedua, dia mengira bahwa itu adalah perintah jabatan yang sah. Sehingga kalau kita cek dari ketentuan pasal 48, pasal 951 ini, Eliezer juga sulit kita kategorikan ke dalam bagian daya paksa, pembelaan terpaksa maupun perintah jabatan. Untuk itu juga hakim tidak memasukkan ini dalam pertimbangan putusan pidana terhadap Eliezer. Hakim Pengadilan Negeri telah memutuskan pidana 1 tahun 6 bulan terhadap Eliezer dan jaksa tidak mengajukan banding, sehingga putusan terhadap Eliezer ini sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.